Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 adalah pasal pertama dari bagian kedua kitab Nabi Yesaya. Kita melihat pada ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, kitab Nabi Yesaya pasal 40 ini secara luar biasa memberikan deskripsi kepada kita tentang kebesaran Allah. Kita seringkali berkata bahwa Allah itu maha besar. Tetapi sebenarnya besarnya Allah itu seperti apa? Seberapa besar? Bagaimana besarnya Allah? Nah, Nabi Yesaya pada pasal 40 ini memberikan deskripsi tentang kebesaran Allah. Ayat 12 berkata, siapa yang menakar air laut dengan timba, dengan tangannya, lalu mengukur langit dengan jengkal. Jadi kebesaran Allah disebutkan air laut hanya diukur dengan lekuk tangan. Mengukur seluruh langit hanya dengan jengkal. Orang sampai sekarang belum bisa memastikan berapa luasnya alam semesta. Tapi Allah hanya mengukur seluruh alam semesta ini dengan jengkalnya. Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, bukit-bukit dengan neraca. Lalu kemudian disebutkan sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Kebesaran Allah dideskripsikan di dalam hal ini. Sehingga kemudian Nabi Yesaya berkata, saudara-saudara, Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Saudara, Allah adalah maha besar. Allah maha besar. Lebih besar dari segala ilah yang ada di dalam dunia ini. Lebih agung, lebih ajaib, lebih mulia, lebih besar dari segala apapun yang dianggap orang agung, mulia, hebat di dalam dunia ini. Tuhan berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tuhan maha besar dari segala-galanya. Itu sebabnya pertanyaan datang kepada bangsa Israel yang mempertanyakan di mana Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan tertekan, ketika mereka dalam pembuangan, mereka mempertanyakan di mana kebesaran Allah. Mereka berkata, mengapa? Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 27 itu. Saudara-saudara, Allah kita, dia maha besar. Dia hadir di segala waktu, di segala ruang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengerti. Tuhan sangat mengerti. Itu sebabnya satu jalan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber pertolongan. Bagaimana caranya? Menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan ini kuafah, artinya adalah mengikatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Saudara,
ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, Dialah yang selalu akan memberikan kekuatan baru, sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, berkat-Mu bagi kami di sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, besok ketika kami umat-umat-Mu akan beribadah di gereja lokal kami masing-masing, berikan kami senantiasa sukacita, keamanan, dan kesehatan, sehingga dengan semua itu kami boleh beribadah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kelegaan, dan Engkau yang dipermuliakan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dengan berkat jasmani dan juga berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.